Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, diberi segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah dijamin oleh Allah semua yang ada di muka bumi, Allah yang beri rezeki. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan di hadapan janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita ongkang-ongkang menanti karena sudah dijamin oleh Allah rezeki, atau bagaimana? Allah juga yang mengajarkan kita agar kita punya usaha. Dan di balik usaha kita ini, ternyata sebelum kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya biarpun rezeki sudah dijamin oleh Allah, tapi Allah tetap mewajibkan kita untuk berusaha. Sehingga keluarlah si A, si B, si C dari rumahnya untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga meyakini bahwasanya rezeki adalah jaminan dari Allah. Kemudian gabungan dengan usaha, inilah cara yang tepat untuk menggapai atau untuk mencukupi, untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan harta. Tidak cukup kita hanya mengandalkan tawakal tapi tanpa usaha. Orang yang bertawakal tanpa usaha ini tidak diterima. Nabi pun mengingatkan, kalau orang hanya bertawakal tapi tidak pernah ada usaha, maka tawakalnya tawakal yang ternodai. Justru tawakal itu adalah setelah usaha. Sebab tawakal itu sifatnya hati, sifatnya seorang, hati seseorang. Kalau usaha zahir kita berusaha, kemudian hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau hanya bertawakal saja tanpa usaha, maka dia belum berusaha dengan sesungguhnya. Baru disifati tawakal kalau orang itu telah berusaha. Yang belum berusaha lalu bertawakal, maka bukan disebut sebagai tawakal. Karena tawakal itu adalah menyifati atau suatu di dalam hati untuk menyifati cara bekerja kita, cara ikhtiar kita. Sifat hati untuk menyifati kerja kita, zahir kita. Artinya kita melakukan satu pekerjaan, usaha, kemudian setelah itu kita serahkan kepada Allah, karena yang mengkabulkan hajat kita adalah Allah, yang memenuhi kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat seorang hamba berusaha untuk mewujudkan cita-citanya dengan Allah yang pertama, menghadap kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah, didahului dengan usaha, maka ketahuilah dia tidak akan kecewa selamanya. Dia tidak akan kecewa selamanya. Kenapa? Karena di saat sudah diwujudkan oleh Allah apa yang ia inginkan diwujudkan di dunia, sebelum diwujudkannya, maka dia sudah mendapatkan pahala. Sehingga seandainya pun tidak terwujud di dunia, karena ketawakalannya yang maknanya dia ketulusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia sudah mendapatkan pahala di akhirat. Sehingga tidak ada istilahnya rugi. Dan setelah itu kalaupun dia tampak gagal, dia tidak pernah sedih. Sehingga yang katanya kesusahan, dia tetap bahagia. Kenapa? Dia meyakini bahwa apa yang ia kerjakan, ia lakukan dari usaha, sudah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, wahai hamba Allah, perindu ridha Allah, berusaha untuk mencari rezeki, menafkahi anak istri, dan berusaha untuk menggapai cita-cita. Tapi jangan lupa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita betul menyerahkan kepada Allah, jaminan sukses. Dan sukses sesungguhnya adalah bukan saja di dunia, tapi ada sukses di akhirat. Ada seorang fakir, dia melihat orang kaya yang banyak bersedekah, banyak berderma, banyak kebaikan dengan kekayaannya. Lalu si fakir ini berusaha, berkeinginan, aku pengen seperti dia. Dia berusaha dan berusaha dan berusaha dan berusaha. Akan tapi dengan usahanya tidak kunjung ia mendapatkan cita-citanya yang ia harapkan. Akan tapi
diberi kabar oleh baginda Nabi SAW, orang yang seperti itu rindu ingin menjadi seperti orang kaya untuk bisa banyak bersedekah dengan kekayaannya, lalu dia berusaha, biarpun dalam keadaan dia fakir dia berusaha dan berusaha untuk bisa menjadi orang kaya yang nanti akan berbuat baik dengan kekayaannya. Seandainya pun dia belum mendapatkan kekayaan, dia sudah mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh orang kaya. Begitulah indahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilahnya ada kekecewaan, tidak ada istilah bangkrut sesungguhnya. Sebab bangkrut sesungguhnya hanya di akhirat nanti. Selagi di dunia ketahuilah, usaha yang kita berikan, usaha yang kita hadirkan, kok belum tampak hasilnya di dunia, kita punya iman akan diberi oleh Allah di akhirat. Dan balasan di akhirat adalah lebih agung dibanding balasan di dunia. Bahkan seandainya ahli akhirat itu bisa kembali di dunia, dia akan melakukan berlipat-lipat kali dari apa yang pernah mereka lakukan. Sehingga suatu ketika ada orang dikagetkan. Disebutkan dalam satu kisah, ada orang dikagetkan dengan pahala yang berlipat ganda, pahala yang banyak. Lalu hamba ini bertanya, ini pahala apa? Dijawab, ini pahala sedekahmu dulu, kebaikanmu dulu yang kamu lakukan di dunia. Dia terkaget, bukankah yang aku berikan tidak seberapa? Tapi kok ternyata pahalanya segini banyaknya. Kalau seandainya aku kembali ke dunia ini, saya akan aku berikan semuanya untuk jalan Allah dan Rasulnya. Termasuk doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, usaha-usaha yang dilakukan seorang hamba, kalau belum diwujudkan hasilnya di dunia, maka ketahuilah bahwasanya akan dipetik hasilnya di akhirat. Dan hasil di akhirat lebih agung daripada hasil di dunia. Imbalan dari Allah di akhirat lebih agung daripada imbalan di dunia. Maka dari itu, berusahalah untuk menggapai kesuksesan, rezeki yang halal. Nah, halal kan dengan Allah. Rezeki yang halal, berusaha dengan cara yang benar, tidak meninggalkan kewajiban, sholat 5 waktu, bagi perempuannya menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, tidak melakukan keharuman dalam meniti rezeki. Maka kalaupun seandainya belum hasil di dunia, maka sudah mendapatkan pahala di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan kepada kita kesuksesan di dunia hasanah, dan memberikan kesuksesan di akhirat hasanah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabul hajat kita, memudahkan usaha urusan kita, dan muliakan kita di dunia hingga kelak di surga. Nuhibbukum fillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.